Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi kedua, pengantar bisnis ya. Di sini kita akan mempelajari tentang yang pertama pengertian perusahaan, tempat kedudukan dan letak perusahaan, kemudian perusahaan dan lembaga sosial, kemudian macam lingkungan perusahaan, pengaruh lingkungan terhadap perusahaan, dan juga pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungan. Baik, yang pertama masuk kita ke pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, kemudian mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi ingat, minggu lalu kita belajar mengenai bisnis, hari ini kita belajar mengenai perusahaan. Dan tolong diingat, ada perbedaan pengertian antara bisnis dan perusahaan ya, dimana bisnis itu cakupannya adalah secara general, sedangkan perusahaan itu adalah bagian dari bisnis tersebut ya. Jangan lupa, jadi ada perbedaan di antara bisnis dan perusahaan. Kemudian perusahaan sebagai suatu sistem adalah perusahaan sebagai sebuah kesatuan atau unit yang terdiri dari sub-sub unit yang saling bekerja sama atau saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi di sini pengertiannya adalah sebuah perusahaan itu merupakan suatu kesatuan ya. Di bawah perusahaan itu ada unit-unit lain, unit-unit bisnis lain biasanya yang punya peranan yang berbeda-beda gitu. Ibaratnya dalam satu perusahaan itu menjalankan beberapa unit bisnis itu sah saja, dan itu biasa dilakukan. Sebagai satu contoh misalnya perusahaan Bakri misalnya. Bakri banyak unit bisnis di dalam bidang yang berbeda-beda gitu. Ada unit bisnis media, ada unit bisnis developer, ada unit bisnis yang bergerak di bidang kelapa sawit, dan juga yang lain-lainnya. Nah, sedangkan perusahaan besarnya itu adalah yang namanya Bakri ya, perusahaan PT Bakri gitu. Sedangkan unit-unit bisnisnya banyak gitu. Begitu juga misalnya dengan perusahaan, misalnya salah satu perusahaan BUMN misalnya, Telkom misalnya. Telkom membawahi unit bisnis ada Telkomsel ya. Kemudian juga ada yang lain-lainnya gitu. Itu namanya sub-sub unit atau unit bisnis gitu. Oke, kita masuk ke sifat sistem perusahaan ya. Perusahaan itu memiliki sifat yang kompleks. Artinya kompleks itu dia kompleks dalam arti sangat luas ya, terdiri dari unit-unit bisnis, sub-sub unit, kemudian juga ada produk-produk atau jasa-jasa yang berbeda-beda di antara perusahaan tersebut. Kemudian juga ada yang namanya anak perusahaan nantinya, atau mungkin ada sistem kerjasama, merger, atau apapun nanti yang mungkin kita pelajari di materi berikutnya. Jadi perusahaan itu sangat kompleks. Yang kedua, perusahaan merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan di sini dalam arti dari perusahaan itu ada unit-unit bisnis atau bagian-bagian yang lain di dalamnya, itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Dan yang ketiga adalah perusahaan berjenis. Jadi ada beberapa jenis perusahaan ya, macam-macam dilihat dari kepemilikan sahamnya, misalnya perusahaan perseroan terbatas, kemudian ada juga bentuk-bentuk perusahaan berdasarkan kepemilikannya, misalnya ada BUMN, perusahaan swasta. Nanti itu kita akan bahas juga di materi selanjutnya. Kemudian yang keempat, saling bergantung ya. Saling bergantung ini dalam arti ya tadi seperti satu kesatuan bergantung satu sama lain. Dan yang kelima adalah perusahaan itu dinamis. Jadi seperti minggu lalu kita pernah bahas, dalam dunia bisnis itu selalu dinamis ya. Bisnis yang saat ini berhasil atau sukses, belum tentu 5 tahun ke depan itu dia dengan menjalankan sistem yang sama bisa sesukses sekarang gitu. Karena situasi itu berjalan dinamis dan perubahan itu sangat cepat, sehingga perlu adanya inovasi-inovasi ya. Oke, berikutnya kita membahas tentang tempat kedudukan dan letak perusahaan. Jadi ada yang disebut tempat kedudukan dan juga letak perusahaan. Jadi di sini kita bahas apa bedanya antara letak kedudukan dan
tempat kedudukan dan letak perusahaan. Kalau tempat kedudukan adalah kantor pusat perusahaan tersebut, ya. Tempat kedudukan perusahaan pada umumnya dipengaruhi faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga lain, seperti lembaga pemerintahan, lembaga keuangan, pelanggan, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau satu perusahaan punya banyak cabang di setiap daerah, dia pasti ada tempat kedudukan atau kantor pusatnya. Gitu. Contoh misalnya, kita ambil contoh perusahaan BUMN ya. Misalnya satu bank BUMN, misalnya Bank BRI. Bank BRI di semua kota, hampir mungkin di semua kecamatan atau desa di Indonesia tuh ada cabangnya. Tapi dia punya kantor pusat atau tempat kedudukan untuk BRI pusatnya itu di Jakarta. Bahkan mungkin di setiap provinsi ada pusat-pusatnya juga ya, yang menaungi regional atau provinsinya tempat beberapa cabang yang ada di provinsi tersebut gitu. Itu yang dinamakan tempat kedudukan ya. Sedangkan letak perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik ya, atau pabrik. Kalau misalnya bank tadi ya kantor cabangnya gitu, misalnya cabang Batam gitu, atau cabang Batu Aji gitu, atau cabang Batam Center. Nah, itu adalah letak perusahaannya gitu. Sama misalnya seperti perusahaan Panasonic misalnya. Di Batam ada perusahaan pabrik Panasonic, itu adalah letaknya. Ya, letak Panasonic di Batam. Sedangkan untuk tempat kedudukannya atau kantor pusatnya itu di negara asalnya, di Jepang misalnya, gitu ya. Kalau letak perusahaan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor penting yang menunjang efisiensi perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan biaya, gitu. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut ya, kenapa perusahaan itu ditempatkan di satu daerah tertentu atau di satu tempat tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya di sini adalah bisa jadi biaya operasional perusahaan atau misalnya biaya untuk memproduksi ya. Yang pertama adalah harga bahan mentah atau bahan pembantu gitu. Jadi sebuah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau perusahaan manufaktur itu sangat tergantung dalam menentukan biaya itu dari bahan mentahnya gitu. Ketika misalnya harga bahan mentahnya rendah, terus tiba-tiba naik, itu akan mempengaruhi biaya produksi dan juga mungkin nantinya akan mempengaruhi harga jual barang tersebut ke konsumen akhir gitu. Yang kedua adalah tingkat upah buruh. Nah, tingkat upah buruh ini juga mempengaruhi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan gitu. Makanya sekarang beberapa perusahaan multinasional dari Eropa ataupun dari Amerika itu banyak membuka pabriknya di negara-negara di Asia, bahkan di Asia Tenggara gitu. Karena pertimbangannya adalah upah buruhnya masih rendah, sehingga dia bisa menekan biaya-biaya produksi, terutama biaya tenaga kerja gitu, sehingga dia bisa menekan harga jual untuk produk yang akan ditawarkan gitu ya. Yang ketiga adalah tanah ya. Ini berkaitan dengan harga tanah untuk lokasi pabrik atau lokasi perusahaan. Nah, ini juga mempengaruhi biaya-biaya ya. Yang keempat adalah pajak. Ya, ketentuan pajak biasanya di beberapa daerah atau beberapa negara memiliki kebijakan pajak yang berbeda-beda. Nah, sehingga ini menjadi pertimbangan perusahaan ketika ingin menempatkan perusahaan atau pabriknya di situ. Yang kelima adalah tingkat suku bunga ya, dan ini berpengaruh terhadap permodalan perusahaan, juga alur uang perusahaan ya. Yang keenam, biaya alat produksi yang tahan lama gitu, dan ya ini juga berhubungan dengan biaya juga. Dan yang terakhir adalah biaya atas jasa pihak ketiga gitu. Nah, ini ada 4 jenis letak perusahaan ya. Jadi ini kita akan bahas kenapa sih perusahaan diletakkan di situ gitu. Kenapa nggak di sini gitu, atau di tempat A, kenapa nggak di tempat B, dan sebagainya. Yang pertama adalah terikat dengan keadaan alam. Biasanya ini adalah perusahaan-perusahaan
yang memperoleh eh, untuk mendekatkan diri dengan perolehan bahan mentahnya gitu. Misalnya pabrik semen atau misalnya pabrik pengolahan kelapa sawit itu biasanya nggak jauh-jauh dari perkebunan kelapa sawit gitu. Karena untuk menghemat biaya distribusi barang, kemudian juga untuk memastikan bahan mentahnya itu masih kualitasnya masih bagus kalau misalnya letak pabriknya atau perusahaannya dekat dengan lokasi pengambilan bahan mentahnya gitu. Yang kedua, bisa jadi letak perusahaan itu terkait sejarah. Nah, misalnya batik Jogja gitu atau batik Pekalongan, karena emang itu asalnya emang dari sana. Kemudian juga ketika misalnya pembuatannya di sana itu akan menjadikan nilai sejarahnya itu tinggi gitu. Karena unsur-unsur nilai sejarah ini untuk produk-produk seperti batik itu sangat tinggi. Ketika misalnya walaupun misalnya orang Jogja yang bikin, tapi bikinnya misalnya di Sumatera atau di Batam, orang akan berpikir ini nggak otentik gitu. Jadi untuk barang-barang seperti ini itu ada ibaratnya ada rumusnya bahwa sebaiknya diletakkan di tempat asalnya atau tempat sejarahnya gitu. Yang ketiga, terikat oleh pemerintah. Jadi misalnya ini adalah sebuah perusahaan negara atau perusahaan daerah ya, itu biasanya untuk mempermudah koordinasi dengan pemerintahan di daerahnya atau pemerintahan pusat, itu diletakkan di satu kota yang sama dengan pusat pemerintahan. Yang keempat, adanya pengaruh atau dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi ya. Faktor-faktor ekonomi ini apa sih? Misalnya ya banyak hal ya. Misalnya contoh biaya sewa ya, atau misalnya faktor ekonomi lain, misalnya kebutuhan konsumen, atau kemudian biasanya berhubungan dengan untuk penghematan biaya gitu, jalur distribusi kah, atau misalnya biaya sewa tempat kah, tanah kah, dan lain-lain gitu. Nah, letak perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Di antaranya adalah yang pertama, kedekatan bahan mentah dan ketersediaan bahan mentah ya. Nah, ini juga tadi seperti yang kita bahas tadi, pabrik semen atau pabrik pengolahan kelapa sawit ya, minyak sawit. Kemudian juga ketersediaan tenaga air ya. Ya misalnya tadi biasanya ini berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga air ya. Misalnya untuk yang menggunakan air untuk bahan baku atau untuk proses produksinya gitu. Kemudian juga ketersediaan tenaga kerjanya seperti apa ya. Kemudian ketersediaan modalnya seperti apa, kemudahan transportasi ya. Nah, inilah yang mungkin di salah satu contoh di Batam, karena memang kota industri, mungkin kita banyak melihat sekarang semakin hebat pembangunan jalan raya ya. Jalan raya di Batam kenapa luas-luas? Karena memang untuk mendukung transportasi di daerah industri ini gitu. Mungkin ini tidak dilakukan di semua daerah, tapi Batam memang karena memang fokusnya adalah kota industri, infrastruktur jalan itu memang harus luas dan bagus dan lebar gitu ya untuk menunjang itu. Yang keenam, bisa jadi untuk kedekatan pasar dan kesesuaian iklim gitu. Nah, ini juga satu pertimbangan ketika misalnya perusahaan atau pabrik yang memproduksi barang akan lebih efektif apabila berdekatan dengan pasarnya gitu. Nah, kemudian ada yang disebut juga lembaga sosial ya. Jadi ada perusahaan, ada lembaga sosial. Tujuan pendirian perusahaan dapat dibedakan menjadi tujuan ekonomis dan tujuan sosial ya. Kalau kita minggu lalu bahas adalah untuk mendapatkan laba ya sebuah bisnis itu. Cuman ada juga dengan tujuan sosial. Nah, kalau tujuan ekonomis adalah mencari keuntungan atau laba, profit tadi. Sedangkan tujuan sosial adalah untuk memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia faktor-faktor produksi, dan masyarakat luas. Jadi sebenarnya ada dua sisi perusahaan ya dalam menjalankan operasional perusahaannya. Jadi memang di satu sisi perusahaan ini mengejar profit atau keuntungan, tapi di satu sisi lain ada sebuah tanggung jawab sosial dari perusahaan
yang harus dia berikan kepada stakeholdersnya. Stakeholders itu siapa sih? Ya investor, ya karyawan, ya penyedia faktor produksi, ya masyarakat luas, ya pemerintah, dan lain-lain. Gitu. Jadi ada di satu sisi tanggung jawab sosial perusahaan. Gitu. Nah, kalau minggu lalu kita membahas lingkungan bisnis ya, ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, kalau di perusahaan itu ada namanya lingkungan umum dan lingkungan khusus. Apa itu lingkungan umum dan lingkungan khusus? Kalau lingkungan umum itu layaknya lingkungan eksternal bisnis ya. Jadi lingkungan yang mempengaruhi perusahaan dari segi politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, teknologi, dan demografi. Ya. Minggu lalu kita sudah bahas ini, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, teknologi ya. Dan demografi ini apa sih? Demografi ini yang berhubungan dengan kependudukan gitu ya. Sedangkan lingkungan khusus ini di situ ada supplier, konsumen, dan pesaing. Ya, supplier itu siapa sih? Supplier itu adalah perusahaan yang mensuplai ya, misalnya bahan mentah atau faktor-faktor pendukung perusahaan untuk melakukan produksi. Konsumen adalah yang pembeli barang atau jasa, pengguna jasa. Dan yang ketiga pesaing. Pesaing adalah perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. Gitu. Ini lingkungan perusahaan secara umum dan lingkungan khusus. Nah, kemudian apa sih pengaruhnya lingkungan-lingkungan tadi bagi perusahaan? Ya, jadi ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Pengaruh positifnya adalah ya kalau misalnya negara aman, perusahaan juga dapat menjalankan usaha dengan tenang gitu. Negara aman di bidang apa sih? Misalnya di perpolitikan, dalam hal tingkat kenaikan ekonomi, kemudian inflasi yang teratur, kemudian juga proteksi pemerintah terhadap misalnya perusahaan lokal gitu. Nah, kalau misalnya negara menjamin itu dan dalam kondisi yang aman dan normal, itu juga perusahaan akan terbantu oleh itu gitu. Tapi sebaliknya ada juga pengaruh negatif. Kalau misalnya negara sedang tidak aman, perusahaan akan merasa tidak tenang. Negara tidak aman itu dalam hal apa sih? Misalnya dalam hal politik ada kerusuhan kah, atau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kemajuan perusahaan kah, atau misalnya banyaknya demo buruh. Nah, itu juga akan mempengaruhi kinerja perusahaan gitu. Nah, makanya di sini lingkungan-lingkungan tadi, baik lingkungan umum dan lingkungan khusus, itu adalah lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi kinerja perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, jadi tadi kita bahas tentang tujuan perusahaan, kan ada yang mencari laba, ada yang sosial ya. Jadi ada sebuah tanggung jawab sosial yang harus dilakukan perusahaan kepada stakeholdersnya ya. Nah, pertanggungjawaban perusahaan itu kepada siapa aja gitu. Yang pertama adalah investor. Investor itu siapa sih? Investor itu adalah orang yang memberikan investasi atau modal kepada perusahaan itu untuk menjalankan bisnisnya gitu. Harapannya adalah investor itu mendapatkan timbal balik dari apa yang dikerjakan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan itu mendapatkan laba, investor pun seharusnya mendapatkan timbal balik berupa laba juga gitu. Kemudian tenaga kerja. Bagaimana sih tanggung jawab sosial perusahaan kepada tenaga kerja gitu ya? Biasanya perusahaan itu harus menjamin kesehatan atau kesejahteraan tenaga kerjanya gitu. Makanya asuransi ataupun jaminan ketenaga kerjaan, kemudian menjamin lingkungan kerja yang nyaman, itu harus dilakukan oleh perusahaan. Kemudian konsumen. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan kepada konsumen gitu. Nah, perusahaan-perusahaan ini itu kan dalam setiap tahunnya mendapatkan keuntungan ya, apalagi perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, secara etika sebenarnya perusahaan itu perlu memberikan sesuatu kepada konsumennya gitu. Sesuatu itu apa sih? Banyak hal yang contoh pertanggungjawaban sosial perusahaan yang selama ini
telah dilakukan ya, seperti beberapa perusahaan itu memberikan beasiswa gitu kepada anak-anak sekolah maupun mahasiswa. Ada juga perusahaan yang mendirikan lapangan olahraga untuk dipergunakan umum ya. Ada juga perusahaan misalnya perusahaan air mineral ya, itu membuat jalur air bersih ke daerah-daerah yang terkendala air bersih gitu di pedalaman-pedalaman. Ada juga perusahaan yang tanggung jawab sosialnya membangun ruang hijau atau penanaman pohon ya, yang tujuannya adalah untuk bisa dinikmati oleh masyarakat atau orang banyak. Macam-macam. Jadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan itu istilahnya adalah CSR ya, Customer Social Responsibility. Jadi Corporate Social Responsibility. Jadi pertanggungjawaban sosial perusahaan ya bagi masyarakat atau konsumen. Kemudian juga pertanggungjawaban perusahaan kepada perantara, kemudian kepada pemerintah juga ya, dengan mensupport misalnya program-program pemerintah, kemudian juga memberikan pendanaan kepada program-program pemerintah dan lain-lain. Kemudian juga kepada penyedia faktor-faktor produksi atau misalnya sumber daya manusia yang mendukung operasional perusahaan. Nah, pertanggungjawaban sosial juga bisa kepada pesaing gitu ya. Pesaing pun bisa mendapatkan apa yang disebut pertanggungjawaban sosial perusahaan. Yang ke-8 untuk lembaga penelitian. Nah, ini biasanya untuk akademisi atau peneliti yang ataupun mahasiswa misalnya. Ketika misalnya kita meneliti tentang suatu perusahaan, itu harus dilayani dengan baik oleh perusahaan itu, karena itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Jadi di sini lembaga penelitian bertugas untuk meneliti ya tentang sebuah perusahaan dari berbagai aspek atau berbagai variabel, sehingga itu bisa menjadi suatu kajian yang menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Yang ke-9 adalah pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan. Mungkin kita tahu ada beberapa perusahaan yang memang dalam operasional produksinya itu meninggalkan dampak negatif terhadap lingkungan ya, dalam hal misalnya pembuangan limbah, kemudian asap hasil sisa produksi gitu, ataupun misalnya penggunaan tenaga listrik yang berlebihan untuk operasionalnya. Nah ini, ataupun misalnya pertambangan yang merusak ekosistem hutan dan lain-lain. Nah itu juga mereka itu malah tingkatan untuk pertanggungjawabannya sangat besar, karena itu sudah merusak kelestarian alam gitu ya. Makanya sebenarnya perusahaan-perusahaan yang kegiatannya berdampak negatif terhadap lingkungan, dia harus memberikan kontribusi yang lebih besar untuk lingkungan gitu ya. Apakah itu untuk memperbaharui lingkungan, ataukah untuk misalnya penghijauan kah, ataupun misalnya minimal dia memperbaiki apa yang sudah dia rusak gitu. Dia mencemari aliran sungai, dia harus membersihkan itu lagi gitu ya. Karena sungai itu bisa dipakai untuk keseharian warga sekitar, untuk mandi, untuk mencuci, untuk minum bahkan gitu. Dan itu biasanya mereka memberikan dampak negatif terhadap lingkungan tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk hari ini ya. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk absen, silakan absen di kolom komentar juga ya, dengan menyebutkan nama, NPM dan kelas, misalnya kelas 1 semester 1E atau 1F ya. Seperti itu. Demikian, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.